zamannya TikTok ini, makanya TikTok ini zaman yang membuat orang lain bodoh ya. Kalau kata Pak Haji Febrian, orang scroll banyak scroll TikTok ini EQ-nya otaknya menciut, jadi EQ-nya kecil gitu. Kenapa? Karena ya kalian obrolannya nggak berbobot saking bikin video pendek gitu. Kalau zaman saya zaman YouTube tuh obrol tuh harus panjang gitu. Mulai dari sebelum daftar PTBS itu apa, pernah susah atau enggak, pernah pengalamannya apa-apa. Coba lihat teman-teman YouTube awal-awal itu kalau saya ngobrol bikin vlog itu lama gitu. Yang ngobrol sama para ambasador tuh kadang saya suka izin, Pak, izin kapan ada waktu di rumah saya mau bikin video nanti ke rumah gitu. Tanya deh ke siapa yang suka nemenin saya, Kang Ahmad dulu ya. Jadi saya tuh suka janjian gitu. Ngobrol ke rumahnya, ngeplog bikin video. Yang gerebek rumahnya ngeplog dari bikin video tuh bisa 2 jam, 3 jam di rumahnya tuh ngobrol. Jadi saya tuh tahu orang tuh bisa ketemu PTBS tuh awalnya kayak gimana, sejarahnya kayak gimana tuh, 10 tahun ke belakangnya kayak gimana. Nah, dari situ saya bisa ngomong tuh dari situ, teman-teman. Saya bisa bikin konten TikTok, bagi saya tuh gampang tuh dari situ awalnya. Bisa nggak dilakukan sekarang? Bisa, cuman nggak banyak yang mau. Orang tuh kan sekarang pengennya instan, pengennya dapat calon mitra closing. Saya nggak tahu ya. Makin ke sini manusia ini makin suka yang instan-instan. Makanya umurnya makin pendek ya manusia. Beda sama zamannya Nabi Adam, ya zamannya para rasul kan umurnya panjang-panjang ya. Makin ke sini umur makin pendek. Kenapa sukanya instan-instan? Makanan yang instan, sukses pengen instan, kaya pengen instan, akhirnya main judi dan sebagainya. Ya, ya karena yang instan-instan itulah yang bikin kita tuh matinya juga cepat. Ya, ada yang kayanya cepat, miskinnya lagi cepat gitu. Ya, karena saya yang instan, gak mau berproses gitu. Nggak mau berproses. Bagi saya, proses itu makin panjang, berarti makin kuat pondasinya. Kayak ngebangun rumah, makin lama, makin diperkuat pondasinya, itu makin susah runtuhnya. Beda rumah yang cepat pakai hebel, gampang itu ya, bocornya gampang, kena gempanya gampang runtuh. Yaitu pilihan di tangan teman-teman. Yang jelas kalau saya mah udah dapat, semuanya udah dapat, penghasilan semua sampai detik ini udah dapat gitu. Saya cuma ngasih tahu apa yang saya tahu, apa yang saya bisa, apa yang saya lakukan. Teman-teman mau ngelakukan atau enggak, yang rugi bukan saya. Teman-teman mau sukses di PTBS atau enggak, yang rugi bukan saya. Karena saya udah dapat semuanya. Teman-teman nggak dapat rumah, nggak dapat mobil, yang rugi siapa? Ya teman-teman sendiri. Saya udah siapin semua support sistemnya, Sahara Akademi kelas 1 sampai kelas 6 udah berjalan terus ya. Teman-teman melakukan yang untung teman-teman nggak dilakukan. Yang saya mah nggak rugi. Yang rugi itu nanti ketika para mentor nggak mau nge-mentorin teman-teman lagi. Mumpung para mentornya masih sehat, doain. Semua para mentor Sahara Academy sehat semua. Padahal mereka nggak dibayar sepeser pun. Apakah Kang Lutfi saya bayar? Nggak pernah saya bayar Kang Lutfi. Kang Lutfi itu ngisi nggak pernah saya bayar sedikit pun. Walaupun Kang Lutfi yang bikin semua Sahara Academy nggak pernah saya bayar. Nggak digaji, nggak dibayar. Padahal Kang Lutfi ngajarin mitra-mitra orang lain. Emang Anda mitranya Kang Lutfi? Bukan kan? Cross landing semua kan? Tapi kenapa Kang Lutfi mau? Dan saya pun nggak pernah nyuruh Kang Lutfi bikin Sahara Academy. Kang Lutfi mau sendiri kok. Kenapa Kang Lutfi mau? Ya karena emang Allah yang udah nentuin jodohnya. Saya ini ada di Kang Lutfi. Ya, ada di para mentor semua nih. Ada Kang Hilmi, ada Kang Tatang dan sebagainya. Ada Kang Rijal semuanya gitu. Ya udah Allah yang ngatur. Lah kenapa Allah ngatur kayak gitu? Ya saya punya prinsip. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Kalau saya nggak bisa ngajak orang, ya udah. Saya cuma yakin nanti orang-orang ada di bawah jaringan saya. Saya kan nggak, kalau saya nggak pernah, nih jujur ya, saya nggak ketemu orang, saya nggak pernah prospek. Ini jangan diikutin ya, jangan diikutin, jangan diikutin. Saya ketemu orang nih, nggak pernah saya prospek, nggak pernah saya. Kan kalau di orang-orang MLM gitu ya, lihat kepala di prospek, lihat kepala. Kalau saya nggak, karena saya nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau teman-teman bisa kayak gitu, bagus. Karena saya emang nggak bisa. Kan saya orangnya introvert dari dulu. Nggak jago ngomong. Kenapa saya sekarang bisa ngomong? Karena ada kepentingan saya. Saya pengen teman-teman bisa gitu. Kalau saya bukan jadwalnya Zoom, saya nggak akan ngomong saya. Ya, tapi kalau emang saya tugasnya lagi ngomong, saya akan ngomong terus-terusan. Saya ini kalau ketemu orang nggak pernah prospek. Nggak bisa, saya nggak prospek orang tuh. Supaya orang tahu PTBS dan mau daftar nggak bisa. Makanya ada nanya, Kang gimana cara prospek orang? Nggak bisa saya. Tapi kenapa mitra saya banyak? Bahkan ya bonus sponsor saya kurang lebihnya 400 juta bonus sponsor.
Ya kalau nggak salah 350 juta lebih terakhir saya beberapa ada setengah tahun yang lalu saya ngecek, nggak tahu sekarang berapa ya. Ya saya tuh nggak pernah ngeprospek, misalnya ketemu saudara, saya kenalin, saya prospek presiden nggak pernah. Tapi bonus sponsor saya lebih dari 300 juta deh. 300 sampai 400 juta. Berapa tuh? Berapa orang yang saya closing? Kenapa saya bisa kayak gitu? Ya saya melakukan apa yang saya bisa. Saya nggak bisa prospek, tapi saya bisa ngasih tahu. Bukan ngasih tahu orang secara langsung, tapi ngasih tahu orang secara nggak langsung. Ya saya kan ketemu orang nggak jago ngomong nih, ya gugupan. Tapi saya depan kamera masih bisa latihan. Lah kalau teman-teman, kan kalau ada ngomong, oh Kang Algima jago ngomong aja, emang bakatnya di situ. Wah, Anda itu berarti belum kenal saya lama. Yang kenal saya lama tuh istri saya, makanya tanya istri saya, gimana caranya saya jago ngomong waktu itu gitu. Ya saya masih inget tuh pakai handphone, dulu handphone Asus Zenfone 3 kalau nggak salah ya. Zenfone 3 itu ngomong, ada kalau nggak salah di YouTube, saya cek deh di tahun 2000 berapa gitu ya, 2019. Itu saya kalau ngomong, saya sekarang aja ketawa kalau lihat video saya dulu itu ya. Ngomongnya itu udah mah gugup, gagap, gak nyambung, intonasinya lambat. Kalau sekarang sih masih agak cepet, dulu mah intonasinya lambat, badan kurus. Tapi terus latihan aja. Jadi hari ini bikin konten, besok bikin konten, besok saking pengen kayaknya gitu. Kalau saya mah punya karakter pengen kaya, pengen berhasil. Sekarang aja doa saya dari setiap sholat 5 waktu maupun sunnah, doa saya setiap sampai detik ini tadi sholat isya, saya doa ya Allah, saya minta penghasilan saya per hari minimal puluhan juta sampai ratusan juta per hari. Ya kekuatan saya cuma di mindset A doang sebenarnya. Ya Allah, saya cuma minta penghasilan saya minimal puluhan juta sampai ratusan juta supaya saya bisa berangkat umroh, berangkat haji rutin gitu. Dari dulu pun kayak gitu. Di TikTok, di apa, di YouTube pun kayak gitu. Nggak bisa saya cuma bikin video tiap hari aja, bikin video sampai karena dilakukan berulang-ulang, udah bisa. Tapi kan Kang saya kan nggak punya kesukaan bikin video. Lah saya juga nggak suka bikin video. Emang ada orang introvert ya suka bikin video? Nggak suka. Apa yang membuat saya menekuni bikin konten? Karena saya pengen kaya. Karena yang saya tahu orang yang punya personal branding, orang yang punya follower itu kaya-kaya. Untuk tahun ini, Kang orang zaman dulu mah nggak udah pada kaya, nggak bikin video juga ya zaman dulu kan belum ada media sosial. Zaman sekarang kalau teman-teman nggak punya media sosial nggak akan bisa kaya. Zaman sekarang kalau teman-teman nggak bisa mengelola database, ya nggak bisa mengelola follower, nggak bisa mengelola follower, nggak bisa kaya, susah. Zaman sekarang. Kalau mau jual akhirnya zaman dulu. Ya zaman dimana tanah itu murah, emas itu murah, bisnis tambang itu murah ya bisa. Zaman sekarang nggak bisa teman, kalau nggak punya privilege ke sana. Zaman sekarang tuh bisa apapun harus viral dulu, baru teman-teman punya customer, punya pembeli dulu, baru punya customer. Ya gitu ya. Makanya mindset ini penting. Nah, kenapa harus bisnis Sahara? Kenapa nggak bisnis yang lain? Ya karena di sini kan produknya udah banyak, teman-teman. Setelah tadi prinsipnya teman-teman harus bener dulu. Ya lalu teman-teman tekunin nih. Ya teman-teman harus mulai pahamin seutuhnya. Kenapa harus bisnis di Best Corporation, di Brilian, di Sahara? Karena produknya di sini udah lama ada, produknya banyak, legalitasnya udah lengkap, sistemnya udah terbukti. Ya di Sahara pun komunitasnya udah lama, udah ada support sistemnya. Lalu di sini rewardnya tuh nyata gitu. Kenapa harus di sini? Ya rewardnya nyata. Kalau teman-teman lihat orang udah peraihan mobil, mobilnya ada. Orang udah peraihan rumah, rumahnya ada. Kalau nggak percaya tinggal datang aja ke rumah saya. Kemarin ada yang datang tuh dari Jakarta ya ke rumah saya. Dia lihat motor, mobil, rumahnya ada nggak? Ada, nyata semuanya gitu. Terus ngapain harus kita mencela-mencela bisnis lain kalau semuanya udah nyata di sini? Di sini aja teman-teman misalnya belum berhasil udah pindah bisnis lain, apalagi di di bisnis yang lain. Di sini dulu lah. Di sini dulu berhasil kalau mau buka bisnis yang lain mah. Ya teman-teman, saya jamin ya orang yang selalu mencela-mencela bisnis, yang ngejalanin bisnis banyak itu nggak akan berhasil. Ya di sini seperempat, di sana seperempat, nggak akan berhasil. Saya pun ngejalanin bisnis lain ketika saya udah ada di puncak di bisnis ini. Jadi kalau saya mah gitu, kalau saya nggak bisa ngerjain tuh dua tiga langsung dikerjain, nggak. Harusnya satu dulu fokus sampai berhasil,
Baru kalau saya nggak bisa ngerjain yang lain. Kalau saya, tapi kan kebanyakan anak muda zaman sekarang mah ya, ini dijalanin, jalan. Jadi nggak ada yang sukses gitu. Flat gitu semuanya. Coba tekuni satu sampai berhasil, yang lain mah sampingan doang. Satu yang sampai berhasil, yang lain sampingan doang. Udah kaya, teman-teman mau buka cabang lain terserah. Untuk saat ini kalau teman-teman belum kaya, itu dalam 24 jam itu berlian itu kalau bisa 80%. 20% yang lain kalau pengen berhasil nih di bisnis ini, karena kan tadi saya bilang bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan itu nyata, motor, mobil dan rumahnya nyata. Udah 80% ke kesibukan teman-teman, jiwa raganya ada dulu di PTB sampai berhasil dulu. Kalau udah berhasil teman-teman mau buka cabang bisnis lain terserah. Lalu bikin yang namanya, kalau prinsipnya udah bener, terus teman-teman keyakinannya kenapa harus bisnis ini udah bener, bikin goal setting itu penting banget. Bikin goal setting itu, bikin target impian lah. Kalau kalau nggak tahu goal setting, bikin target impiannya. Ya tulis kalau bisa. Kalau ada berani kan teman-teman ngikutin gaya saya. Kalau pengen cepet, pengen kaya, nih bikin kayak gini, dream book, dream board tuh bikin, harus punya. Kalau pengen kaya ini mah, ya kecuali kalau teman-teman mau jadi karyawan terus ya nggak usah bikin. Kebanyakan orang-orang yang ada di puncak, orang-orang yang jadi pengusaha, yang jadi owner itu punya punya dream book, punya dream board. Ya punya goal setting, punya target impian gitu. Saya mah punya, teman-teman punya nggak? Cukup di pikiran doang, di hati doang nggak cukup, harus ditulis. Harus ditulis teman-teman. Ditulis, digambarin, divisualisasikan. Ya, otak kita ini gampang lupa, nggak bisa. Oh saya pengen rumah, bro. Tulis rumahnya mau kayak gimana, di print, di foto, ditempel. Nah kalau teman-teman belum bisa punya rumah yang teman-teman pengenin, tempel tuh di ruang tamu, kayak tempel. Berani nggak? Nggak semua orang berani. Hampir kebanyakan orang nggak berani, nggak ngelakukan. Saya emang melakukan, makanya saya bisa berhasil tanpa harus kerja keras aneh-aneh gitu. Jadi ya kata tadi yang nulis Law of Attraction itu benar, nyata. Jadi ya ketika saya meyakini, ya narik. Jadi saya tuh jadi magnet. Ya narik orang-orang ke saya gitu. Bahkannya ada orang-orang yang untuk dapat motor mobil harus bikin seminar sana, seminar sini, loncat kota sana, loncat kota sini. Kalau saya emang nggak pernah. Ya kenapa? Karena saya punya keyakinan aja. Saya punya impian, punya goal setting, dan semuanya ya jadi law of attraction saya. Kalau teman-teman mau ikuti kayak saya, coba bikin aja. Bikin, semakin teman-teman yakin, wah semakin gampang itu datang rezekinya. Semakin gampang. Hal-hal yang kayak gini itu biasanya dianggap remeh sama orang lain. Orang lain kan menganggapnya, oh kerja keras, seminar, presentasi itu penting. Tapi prinsip ini nih, ya goal setting ini yang lebih penting menurut saya. Sebelum teman-teman bikin seminar sana sini, bikin pertemuan sana sini, ini yang paling penting. Diperjelas dulu apa impian teman-teman. Diperjelas dulu melalui tulisan, melalui gambar, visual. Kalau udah jelas, baru melakukan yang lain. Baru teman-teman promosi, presentasi, lakukan coba. Nah, di setiap tulisan teman-teman dibikin jangka waktunya. Misal, saya pengen dapat new ambassador atau motor 20 juta 3 bulan, ditulis. Kalau perlu di print motornya. Motornya di print teman-teman. Saya pengen beli, misalnya pengen beli Yamaha NMAX atau Honda Honda apa? PCX misalnya, ditulis, digambar, di print gambarnya, ditulis. Saya ketika new ambassador mau beli motor Yamaha misalnya, mau beli motor Honda, ditempel, tempel di kamar. Saya ngelakuin itu dari zaman kuliah. Kalau saya tanya orang tua saya, itu di lemari itu gak ada gambar mobil-mobil yang saya pengen. Mobil Jeep Rubicon, sampai sekarang sih nggak beli ya Jeep Rubiconnya, saya ganti sama Pajero. Ya punya gambar mobilio, ya bahkan mobilio warna putih, mobil itu saya figurain, tanya istri saya tuh. Mobilio warna putih saya figura tuh apa ya? Di bingkai, beli bingkai dulu belum ada zaman TikTok, beli di online dulu mah. Kalau sekarang mah kan gampang beli di online. Dulu mah saya nyari ke tukang tukang apa tukang 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 bingkai foto yang di pinggir jalan itu, saya niat tuh beli gitu ya, beli 5 gitu ya, ditempel-tempelin gitu ya, dipajang di tembok kamar. Tanya sih waktu saya tinggal di rumah mertua tuh di Bandung tuh kayak gitu. Jadi apa yang saya tanam dulu itu ya hasilnya buahnya sekarang. Beneran.
ilmu keyakinan itu lebih penting dibanding kerja keras sebenarnya. Walaupun nanti kerja keras itu menentukan juga, tapi yang paling penting ini basicnya itu. Ya bikin target waktu, motor tuh mau berapa lama, mobil mau berapa lama, rumah mau berapa lama, tulis. Tulis di buku, tempel di tembok. Ya, tulis di buku, tempel di tembok. Ya mau di cermin kayak terserah. Ya mau di meja terserah. Yang penting kelihatan setiap hari. Dan jangan pernah berhenti ngerjain bis ini sebelum nyampe. Jangan pernah berhenti sebelum nyampe. Kebanyakan orang kan berhenti sebelum nyampe. Nah itulah orang yang gagal. Contoh misalnya, dia udah nempel dreambook, dreamboard dalam 6 bulan ngerasa belum berhasil nih. Padahal udah doanya udah jelas, udah kuat. Tapi dia berhenti di 6 bulan. Nah itulah gagal. Dia ngulang lagi dari nol kan ketika jalan bisnis lain. Ya, kan sebenarnya Allah tuh tahu dia tuh akan sukses di tahun sekian. Tapi dia udah menganulir doanya. Kayaknya nggak mungkin saya mau dapat Pajero di PT BES. Orang 6 bulan aja nggak closing, udah kata nggak mungkin itulah ibaratnya kita ngelempar doa, kita tarik lagi doanya. Ya Allah nggak jadi doanya. Ya makanya banyak orang nggak berhasil. Ya mungkin nanti diijabah doanya kalau dia soleh apa diijabah, tapi nanti di akhirat. Lah, saya mah pengennya di dunia dapat, di akhirat dapat. Dunia kan cuma seujung jari doang kan. Ya minta seujung jari doang dikasih di dunia, alhamdulillah di akhirat lebih banyak lagi nanti. Jadi jangan pernah menarik doa teman-teman lah. Ngeganti, merevisi doa ngapain sih? Kalau teman-teman yakin pengen kebeli Pajero tahun depan, udah aja minta. Kalau tahun depan belum dapat, geser ke tahun depan ya. Lo tahun ini kok belum dapat, saya yakin tahun depan nih dapat, mampukan saya. Udah ganti doanya gitu. Reschedule lagi impiannya. Jadi bikin jadwal waktunya. Tempel di semua tempat yang teman-teman bisa lihat setiap hari. Ya. Kalau itu udah siap semuanya, mulai dari prinsipnya udah benar, ya support sistemnya teman-teman udah pahami, goal settingnya teman-teman udah tahu mau kapan-kapannya dan visualisasinya udah jelas, udah langsung baru ke cara kerja. Baru tuh ke Sahara Academy mulai dilulusin kelas 1, pelajari profil perusahaan baru. Jadi itu tuh fondasinya kuat dulu teman-teman. Fondasi prinsip impiannya, visualisasinya jelas dulu. Udah itu langsung kerjain tuh. Kerjain teman-teman. Kelas 1-nya, duplikasi 2-nya, closing kelas 5, kelas 6-nya. Kalau teman-teman prinsip fondasinya udah kuat, goal settingnya udah benar, itu closing 2 tuh insya Allah gampang. Closing 2 tuh gampang. Ulang teman-teman setiap hari ngelihatnya Pajero, rumah 1 miliar, closing 2 itu ibaratnya kecil banget dibanding luxury dan Pajero yang nilainya minimal 3,2 miliar. Jadi kalau ada masalah, wah, masalah masalah dihina sama 3,2 miliar, beres itu. Teman-teman dihina 1 orang. Ya, dihina 1 orang, 2 orang, udah dapat 3,2 miliar, nggak akan terasa itu. Ya, kalau saya tanya, teman-teman mau nggak saya kasih 3 miliar tapi dihina 100 orang? Kalau saya mau. Saya lebih baik dihina 100 orang tapi dapat 3 miliar dibanding saya nggak pernah dihina tapi miskin gitu. Jadi goal setting teman-teman itu akan membuat teman-teman tuh punya antibody, punya imunitas. Imunitas ketika ada ujian, ada masalah, dihina orang lain, diledekin orang lain, dan punya imunitas. Kenapa? Ya karena goal setting saya udah jelas. Tujuan saya 3,2 miliar berupa motor, mobil, dan rumah, bebas hutang, umroh, haji, dan kelihatan visualnya mau kayak gimana. Rumahnya saya udah foto segede gini, mobilnya saya tahu. Ya kalau dihina mah nggak apa-apa. Toh nanti pun saya dapat Pajero, dapat rumah, mendingan dihina saya dapat Pajero dibanding gak pernah dihina saya hidup miskin gitu. Itu prinsip saya dari dulu kayak gitu teman-teman semua. Ketika saya nggak bisa closing karena banyak ditolak di WA, oh nggak masalah, besok kerjain lagi. Ketika ada orang yang nggak daftar nggak pernah masuk hati. Ya, ketika saya dijelek-jelek nggak pernah masuk hati, udah langsung blokir aja. Toh kalau udah dapat rumah 1 miliar, mah malaikat gigit jari. Kalau udah dapat Pajeronya saya yang pakai, orang-orang yang ngehina saya nyesel sendiri. Nah, kenapa ada orang yang gampang ngeluh, gampang menyerah, gampang berhenti? Karena dia nggak jelas mau kemana tujuannya. Bahkan dia nggak tahu kalau dapat 1 miliar mau dipakai apa, nggak tahu. Mobil impiannya aja nggak tahu. Yang saya tahu pengen Pajeronya aja nggak tahu harganya berapa. Mungkin nanti tahu-tahu beli Pajero ke dealer Honda, saking nggak tahunya. Semakin impiannya nggak jelas, itu semakin susah jalanin bisnis apapun. Semakin dapat masalah, gampang nyerah karena impiannya nggak jelas.
Ya, jadi saya pengen di kelas 1 ini perjelas impian teman-teman tuh sebenarnya tujuan hidupnya mau apa sih? Perjelas dulu tujuan hidup teman-teman nih, PR dari saya perjelas dulu teman-teman mau ngapain daftar PTBS tuh pengen apa. Kalau cuma ngucap doang mah gampang, besoknya lupa lagi. Coba ditulis, ditempel, kasih tahu ke istri, ke anak, ke orang tua. Doain nih, dream book saya baca, doain Mi. Bi nih, dream book saya baca, doain. Kasih tahu ke orang tua, Umi nih doa saya, dream book saya, tolong doain. Gitu loh. Katanya mau kaya, tapi nggak jelas kayaknya mau kayak gimana. Makanya wajar lah kalau teman-teman gampang mengeluh kan. Nggak salah sih ngeluh, tapi kalau setiap hari ngeluh itu nggak wajar. Kalau sesekali doang ngeluh ke mentor nggak apa-apa, tapi kalau ngeluh depan umum itu nggak wajar. Oke. Nah, rahasia kok sukses di bisnis Sahara, yang pertama terakhir ya, fokus. Yang kedua konsisten, ikuti mentornya. Ya, hadiri training-training pertemuan. Lalu bangunlah tim yang solid di akhir. Itu terakhir ya. Kalau teman-teman ujungnya pengen berhasil ketika mindsetnya udah kuat ya, terus teman-teman tinggal fokus aja ikhtiar tiap hari. Toh kita udah punya doa yang kita udah lempar, udah kita simpen, mungkin masih ada di langit ke satu sekarang, mungkin sekarang doanya masih ada di udara di atas genteng, belum nyampe ke langit. Ya doa lagi sampai terus ke langit gitu. Sampai nembus, kita doa terus, sholat terus, puasa terus, ya terus kita sedekah, zakat. Nanti kan doanya kelempar-kelempar terus, langit satu, dua, tiga, langit ketujuh gitu. Mungkin kalau teman-teman sekarang doanya masih nempel di genteng, ya tinggal lakukan fokus konsisten tiap hari aja. Doanya konsisten, ikhtiarnya konsisten. Nanti doa tuh nyampe juga kok. Nyampe ke langit itu udah pasti nyampe. Kalau udah nyampe mah tinggal tring atau jadi beres semuanya. Beres. Itu teman-teman pernah dihina 2 tahun yang lalu lupa. Beneran. Kalau tahu-tahu udah cair tuh Star Ambassador 150 juta, pernah dihina sama teman itu pasti lupa. Ketika dapat waktu lupa, cuman inget, oh iya pernah dihina, tapi nggak sakit hatinya udah lupa. Udah lu, ya cuman tahu pernah sakit hati udah gitu doang. Toh lebih nikmat rizkinya dibanding hinaannya, itu cuman membuat teman-teman tuh makin yakin aja. Terakhir, bangun tim yang solid. Ketika teman-teman udah lulus kelas 6, bangun tim yang solid nanti dari 2 orang yang udah lulus kelas 6 tersebut. Lalu udah lakukan duplikasi, maka insya Allah pasti berhasil. Ya, insya Allah pasti berhasil. Ya ya sekali lagi di terakhirnya, mindsetnya benerin dulu. Terutama mindset pengen kaya, pengen berhasil, pengen reward. Ya nggak, itu penting. Ya, mindset itu harus harus tertanam. Kalau si Kang Algian bisa dapat motor, mobil, rumah, saya juga bisa. Ya, syarat kata Kang Algian lulus kelas 6, saya pun bisa lulus kelas 6. Komitmen tuh tiap hari, lakukan tiap hari, insya Allah pasti berhasil ya. Nih mau yang tua, mau yang muda, mindsetnya sama kayak saya ya. Kalau orang lain bisa, saya bisa. Toh nanti tahu-tahu teman-teman walaupun udah umur 60 tahun, di bawahnya ada orang yang jago closing, umurnya masih 20 tahunan, kan berhasil juga. Siap ya teman-teman semua, punya prinsip yang sama, punya mindset yakin yang sama kayak saya. Kalau saya bisa, saya yakin semua mitra-mitra Sahara bisa. Kalau orang lain bisa, saya yakin Anda pasti bisa. Udah, itu aja. Kata-katanya cukup sampai di situ doang. Udah tinggal bikin goal settingnya. Nggak lama lah. 2026 pasti berhasil. Saya jamin insya Allah. Nggak usah nunggu lama-lama. 2026 harus berhasil. Harus berhasil. Wajib itu, kalau nggak berhasil 2026 tinggal tunggu kebangkrutan. Nah, harus berhasil tahun 2026. Ini syarat dari saya. Target teman-teman, targetin itu perjelas, perkuat 2026. Jangan nunggu sampai 2030, karena uang 1 miliar di tahun 2000, jamin ya. Uang 1 miliar di tahun 2030 nggak ada nilainya. Kecil itu nilainya. Harga emas sekarang per hari ini 1 gramnya 2.100.000. 2.100.000 itu cuma dapat 1 gram. Logika teman-teman, 2 juta sekarang cuma dapat 1 gram emas loh. Zaman dulu teman-teman dapat punya uang 2 juta bisa beli berapa puluh gram itu. Berarti kan zaman dulu uang 2 juta itu bisa beli apa aja, bener nggak? Sekarang 2 juta cuman bisa beli emas 1 gram, kecil. Kecil guys.
Nanti tuh kalau emas makin mahal, teman-teman, uang 1 miliar mungkin cuman bisa bikin rumah yang luasnya cuman 60 meter. Jadi kalau pengen kaya, dari sekarang goal settingnya kuatin tahun depan. Karena nanti uang teman-teman tuh yang 100 ribu, 200 ribu itu nggak ada nilainya, saya jamin nggak ada nilainya. Walaupun di ATM ada 1 miliar ada nilai, toh harga emas akan naik terus. Dinilainya itu, ya di Al-Quran disebutin itu nanti itu nanti itu orang-orang yang nggak punya emas, ya orang-orang yang nggak punya emas dan perak nanti ke depan. Yang paling penting sih emasnya nomor satu, dinar dirham itu adalah orang-orang yang miskin nanti. Susah hidupnya nanti orang nggak punya emas tuh. Dari zaman dulu ya 1 dinar itu bisa beli 1 kambing. Sampai sekarang harga 1 kambing di sana 1 dinar tetap. Tapi sekarang kalau dirupiahin kambing itu, kambing berarti harganya berapa itu? Kalau 1 dinarnya sekarang 4 gram kalau nggak salah ya. 4 gram itu kan berarti 8 juta. 8 kali 4 berapa itu? Gede banget ya. Masya Allah. Makanya saya beli domba itu kan saya tiap tahun beli domba tuh ya. Beli domba itu saya mulai dari harga 4 juta. Terakhir saya beli kemarin harganya udah nyampe 8 juta. Domba ya, bukan kambing yang kecil-kecil doang kan. Sunahnya kurban itu kan domba yang besar atau kambing yang besar. Itu dari zaman saya start di PTBS itu harganya masih 4 juta 5 jutaan yang gede. Sekarang saya beli tahun kemarin itu 8 sampai 10 juta. Dari itu mah cek aja deh harga harga beras sekarung berapa gitu sekarang. Nanti itu 2030 udah nggak ada nilainya bang teman-teman. Makanya kalau mau kaya kapan? Sekarang, tahun depan paling lama. Lalu tuker ke emas segera. Emas itu nggak ada dalam sejarah, ya, dalam sejarah Nabi Muhammad Rasulullah sampai sekarang emas itu turun, nggak ada. Coba cross check teman-teman di Google, harga emas turun pernah nggak? Misalnya nih sekarang 2 juta, nanti tahu-tahu 100 ribu, nggak ada. Nggak ada. Sekarang tuh emas tuh tertinggi di 2 juta dan nggak pernah turun lagi. Nggak kan? Jadi zaman saya ngumpulin emas, dari mulai perayaan mobil saya udah mulai ngumpulin emas. Tanya istri saya. Ya, dari yang waktu saya zamannya champion itu saya ngumpulin emas harga cuma 800 ribu, 900 ribu. Ya, saya kalau lagi nggak punya duit itu jual emas, saya beli emas antam. Sekarang 2 juta kemarin beli. Ya tiap bulan emang ngumpulin buat beli emas tiap bulan tuh. Ya nabungnya nggak di uang, kalau saya nabungnya di emas. Semua kebutuhan selesai beli emas gitu. Jadi kalau Kang Agi punya uang nggak 100 juta, nggak ada. Nggak punya uang saya. Karena uang itu nggak ada nilainya, value-nya nggak ada. 1 miliar kemarin cuma bisa bikin 2 rumah kayak gini nih. Saya jamin tahun depan itu pasti lebih kecil dari ini. Tanya kakek kita 1 miliar zaman dulu bisa bangun rumah kayak gimana? Pasti istana. Nanti 2030 nggak bisa bangun apa-apa. Makanya jangan lama-lama. Ya kalau bagi saya kalau teman-teman sekarang belum belum kaya, belum punya rumah, itu waktu tidurnya lebih lama, waktu main gamenya lebih lama, waktu nyantainya lebih lama dibanding kerjanya. Itu rugi banget hidupnya, beneran. Tapi bagi saya nggak rugi, ya ruginya bagi dirinya sendiri. Jadi bagi saya waktu nyantai itu jarang ada. Jarang ada waktu nyantai. Saya senyantai-nyantainya itu megang handphone, pasti lagi ngedit atau nggak ngebalasin calon mitra. Sesantai-santainya saya tadi lagi nge-gym, saya tetap bisa ngedit, tetap bisa ngebalasin calon mitra. Jadi waktu itu harus dimanfaatkan sampai teman-teman dapat luxury. Udah di luar itu nggak usah dipikirin. Misal nih ada pertandingan bola, ya nonton aja. Udah itu nggak usah dipikirin, beres udah kerja lagi gitu. Nggak pernah dibawa kemana-mana. Sesuatu yang nggak ngasilin duit bagi saya walaupun itu hobi, nggak pernah dibawa kemana-mana. Cuman di waktu itu aja nonton udah beres. Nggak pernah dibahas lagi. Ya, karena tujuannya jelas. Tahun depan wajib luxury semua mitra Sahara. Gimana pun caranya. Ya, tahun depan teman-teman wajib luxury. Apapun impian yang belum teman-teman capai tahun ini, tahun depan. Teman-teman belum berangkat umroh, segerakan tahun ini. Misal dapat new ambassador, star ambassador, beliin mobil semampunya berangkat umroh. Big ambassador, beliin Pajero semampunya yang 300 juta. Ya teman-teman berangkatin umroh satu keluarga. Dapat luxury sesegera mungkin tahun depan, bangunin rumah semampunya, berangkat haji. Udah gitu doang. Di luar itu sesuatu yang nggak bisa menghasilkan motor, mobil dan rumah di PTBS nggak usah dipikirin.
Walaupun teman-teman kerja, kerjain aja. Ya, nggak usah dipikirin 24 jam, fokus PTBS 24 jam tahun depan luxury. Paling itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf apabila salah-salah kata. Insya Allah saya yakin ya, kalau udah Allah izinkan, itu teman-teman udah pasti berhasil di tahun 2026. Ya, saya doainnya semua mitra Sahara, tapi yang berhasil itu cuma diri Anda sendiri yang tahu. Siapa yang berhasil itu cuma diri Anda sendiri yang tahu. Ya, karena Anda yang bisa membaca pikiran Anda sendiri dan hati Anda sendiri. Dan saya ngejamin orang-orang yang di dalam pikirannya nggak pernah positif, nggak pernah yakin, ya gampang ngeluh, gampang emosian, itu nggak akan pernah kaya sampai kapanpun. Tapi kalau teman-teman punya ilmu positif, selalu bahagia, selalu bersyukur, selalu berdoa, selalu yakin dalam doanya, itu pasti tahun depan berhasil. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mampukan semua mitra-mitra Sahara tahun depan bisa kebeli motor, mobil dan rumah impiannya, bisa umroh dan haji satu keluarga, bisa bersedekah, bisa berzakat sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim walhamdulillahirabbil alamin. Itu aja saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.